Hai pecinta sugar glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah foto dan video kiriman dari salah seorang subscriber melalui Instagram guys. Jadi buat teman-teman yang memiliki pengalaman unik ataupun yang belum pernah kalian alami, lalu kalian pengen share ke saya, niatnya pengen berbagi bersama teman-teman, kalian bisa share ke saya melalui DM Instagram. Dan nanti akan saya buatkan videonya yang mudah-mudahan dapat didiskusikan juga di kolom komentar gitu loh guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu dikirimi oleh Mas Doremi. Doremi. Dudi Doremi. Nah, ini ada fotonya nih. Jadi terlihat di sini fotonya itu tengkuk dari sugar glider ataupun leher bagian belakangnya ini bolong. Nah, ini pasti betina nih, gitu. Pasti betina. Dan dia tanya, "Bang, cara nyembuhinnya gimana?" gitu. Belum saya jawab karena belum sempat kebuka kemarin itu. Lalu inbox lagi atau nge-DM lagi, "Bang, tolong buatkan konten tentang ini." Makanya saya buatkan ini, mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan saya minta videonya kalau ada, Mas Bro, tak gituin kan. Nah, sekarang dikirim videonya, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Ini mas, kayak gini mas. Nih, sangat mengerikan sekali guys. Jadi kelihatan lukanya sampai daging yang di dalam sini nih kelihatan ngeri banget. Nggak kebayang nih. Kalau kita yang ngerasain seperti ini sakitnya seperti apa. Pernah dikawinin sama dia. Cuman beberapa hari tuh, beberapa hari kalau nggak salah. Ini jadi kayak gini. Ngeri sekali Gimana, guys. Mas Ihsan? Saya kalau lihat masalah luka-luka seperti ini kadang nggak tega gitu loh guys. Tuh. Gendut ya SG-nya. Nah, jadi seperti itu permasalahan yang dialami oleh Mas Dudi Doremi. Mengerikan sekali guys, bolong bagian sini. Aduh, nggak kebayang ketika kita sendiri yang ngerasain luka seperti itu, sakitnya seperti apa. Nah, poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu permasalahannya apa, ciri-cirinya apa, penyebabnya apa, bagaimana solusi, dan bagaimana proses pencegahan agar tidak terjadi seperti ini guys. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu permasalahannya luka di punggung sugar glider. Ciri-cirinya ya terdapat luka gitu di bagian punggung sini, di bagian punggung sih, di bagian tengkuk, leher bagian belakang sini. Lalu penyebabnya apa sih? Ini saya gali informasi mengenai video dan foto ini. Penyebabnya yaitu ulah si jantan guys. Ulah si jantan. Si jantan berulah gara-gara apa? Birahi. Nah, ada 2 poin guys. Penyebabnya ulah si jantan ini. Yang pertama, ketika kalian memiliki sugar glider, betinanya atau sepasang sugar glider, tapi betinanya itu umurnya di bawah si jantan dan belum masuk masa birahi, sedangkan si jantan itu sudah masuk masa-masa birahi, ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal seperti ini karena nanti si betinanya akan dipaksa untuk kimpoy guys. Nah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, itu terlalu banyak jantan. Dan di video kali ini tadi dijelaskan juga, kemarin saya sempat chattingan juga sama Mas Dudi Doremi ini. Nah, disampaikan di kandangnya itu ada 3 jantan dan 1 betina. Lalu dia sampaikan juga, 3-tiganya si jantan ini birahi semua. Waduh. Ya, ini sama aja penyiksaan lah. Ya, hati-hati teman-teman ketika memiliki sugar glider lebih dari 2 ekor, terlebih banyak jantannya. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Karena ketika kita tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan seputar sugar glider seperti ini, ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi buat teman-teman ya jangan sampailah satu betina itu dibuat rame-rame. Rame-rame kayak apa aja ya. Nah, ingat ya jangan sampai seperti itulah ya. Aduh, bahaya. Lalu solusinya seperti apa sih?
Kalau tadi kita bahas permasalahan, ciri-ciri, penyebab, sekarang kita bahas solusinya guys. Yang pertama solusinya, sugar glider yang terluka seperti ini tadi sebaiknya langsung dipisahkan dari gerombolan sugar glider yang lainnya. Terlebih-lebih dari gerombolan si jantan yang lagi apa ya? Yang lagi pengen-pengennya gitu, atau yang lagi birahi gitu guys. Karena kalau tidak kita pisah itu nanti akan berakibat fatal gitu loh guys. Maka dari itu harus dipisah terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, ketika di sekitar rumah kalian atau di komplek kalian itu ada vet atau dokter hewan, itu lebih baik dibawa ke dokter hewan. Ya kalau ada yang apa ya, hewan eksotis ya itu lebih baik gitu loh guys. Yang penting dapat penanganan ataupun sugar glider kalian dapat ditangani oleh ahlinya guys. Karena ya berhubungan dengan luka ini guys. Lalu yang ketiga, jika di sekitar rumah kalian atau di komplek kalian atau kalian jauh dari vet atau dokter hewan, maka kalian harus merawatnya sendiri guys. Dan pastikan sugar glider kalian tidak infeksi agar proses penyembuhannya tidak lama guys. Dan langkah yang keempat, pastikan bahwa aksesoris seperti kandang, sleeping pouch, wadah makan, mainan di dalam kandang, ya pokoknya ya di sekeliling sugar glider itu bersih guys. Jangan sampai kalian memiliki sugar glider yang membutuhkan perawatan khusus tapi aksesorisnya kotor gitu loh guys. Ya memang seharusnya ketika kalian sudah memutuskan untuk memelihara sugar glider, kalian harus siap menanggung segala konsekuensinya, termasuk menjaga kebersihan peralatan sugar glider dan sugar glider itu sendiri guys. Lalu selanjutnya, berikan makanan itu buah guys. Karena pada saat proses penyembuhan seperti ini, ketika kalian berikan makanan yang mengandung protein yang tinggi, itu dapat memperparah. Tapi sebenarnya itu protein bukan proteinnya yang memperparah guys. Tetapi dampak pemberian dari protein itu akan membuat luka biasanya kan gatal gitu loh guys. Itu yang akan menyebabkan lukanya nggak sembuh-sembuh. Ya kalau proteinnya aja sih bagus untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Berhubung sugar glider itu bukan manusia dan tidak bisa berpikir seperti kita, ya ketika kalian berikan protein, gatel, digaruk, digigitin guys. Malah nggak sembuh-sembuh jadinya nanti. Dan yang keenam, yaitu kalian juga harus berdoa guys. Jika selama ini kalian mendoakan diri kalian dan orang rumah atau keluarga kalian, maka kalian juga harus mendoakan hewan peliharaan kalian guys. Bagaimanapun dia sudah menjadi bagian dari hidup kalian guys. Ada di sekeliling kalian tiap hari, masa nggak kalian doain? Yang terakhir yaitu pantau terus perkembangan proses penyembuhan luka guys. Jika sudah kalian pisahkan dengan sugar glider yang lain, kalian pastikan kandangnya bersih, kalian berikan makan dengan baik, kalian rawat sehingga tidak infeksi, maka proses penyembuhannya akan berlangsung secara normal dan cepat gitu loh guys. Karena pada dasarnya yang namanya makhluk hidup itu bisa meregenerasi selnya sendiri guys. Seperti halnya pada saat kita luka bisa sembuh sendiri dan tidak berangsur lama ketika kita memberikan perawatan dengan baik. Dan selanjutnya mungkin teman-teman yang sudah pernah ngalamin ini memiliki pengalaman tentang hal itu guys. Tapi buat teman-teman yang belum pernah mengalaminya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk mencegahnya guys. Nah, harus dicegah no. Berikut adalah 4 poin yang saya rangkum dalam pencegahan sugar glider agar tidak terjadi luka seperti ini tadi guys. Yang pertama, jika kalian memiliki sugar glider sepasang atau jantan dan betina gitu guys, ketika si jantan itu masuk masa birahi, si betinanya pun sudah siap gitu guys. Jangan sampai kalian mengadopsi sugar glider jantannya, lalu betinanya masih coy. Si jantan sudah masuk masa birahi, betinanya masih umur 2 bulan, 3 bulan, waduh ini nanti terjadi pemaksaan gitu guys. Kasihan banget kalau sudah dipaksa seperti itu, apalagi si jantan kalau udah masuk masa birahi agresif banget gitu loh guys. Apapun jangankan betinanya, kita aja yang sehari-hari kadang ngasih makan aja bisa dicaplok gitu guys. Karena pada masa-masa birahi itu sensitif kalau sugar glider saya. Nah, lalu pencegahan yang kedua, ketika kalian memiliki sugar glider lebih dari 2 ekor, terutama banyak jantannya kayak saya itu di belakang rumah itu banyak jantannya yang di kandang, banyak banget jantannya dibandingkan perempuannya atau betinanya. Jangan sampai terjadi hal seperti ini tadi, 3 jantan digabungkan dengan 1 betina, ya terjadilah pemaksaan seperti ini tadi. Jadinya kan seperti ini guys, mengerikan gitu loh guys, bolong. Itu kalau nggak cepat ditangani bisa tewas tuh si betinanya. Jadi ingat,
lebih baik dikandangkan sepasang. Kalau punya kandang lagi, yang jantan ditaruh di kandang sebelah ataupun kandang satunya. Kalau nggak punya ya harus beli. Jangan sampai kalian 3 ekor jantan kalian jadikan satu, kasihan betinanya guys. Niat kalian pengen memberikan hidup yang lebih layak daripada di penangkaran yang lain ataupun di alam liar, malah jadi menyiksa nanti. Ya ada sih di belakang itu yang 2 jantan, 1 betina ada. Tapi selalu saya pantau ketika terjadi hal-hal yang seperti tadi, langsung saya ambil, saya pisahkan. Gitu. Oke. Lalu yang ketiga, untuk pencegahannya pastikan gizi sugar glider itu terpenuhi guys. Paling tidak dia tidak karena sugar glider ini kan memiliki sifat kanibal gitu loh guys, kanibalisme. Yang mana ketika ada sugar glider yang terluka dan terkoyak dagingnya seperti itu tadi, itu tidak menutup kemungkinan sugar glider yang lain, jika kalian memelihara dalam bentuk koloni, dagingnya bisa dimakan bareng-bareng gitu loh guys. Sugar glider itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu. Jadi pastikan gizi sugar glider kalian terpenuhi. Yang ini sudah sudah menjadi keharusan buat kalian. Jangan sampai kalian memelihara sugar glider hanya pengen memelihara tok, tapi nggak kalian lakukan perawatan secara baik, itu waduh malah menyiksanya nanti. Nah, lalu yang terakhir, selalu memantau perkembangan pertumbuhan sugar glider kalian guys. Jika kalian memiliki sugar glider banyak, dipantau. Jikapun nanti ada yang kimpoy, ini juga ada, sering saya temui juga, sepasang pun juga terkadang ada yang luka-luka seperti ini tadi. Masih ada yang luka, sepasang aja bisa terluka, apalagi banyak seperti ini tadi. Nah, itu harus dipantau. Ketika sudah ada bulu-bulu yang rontok di bagian sini, ketika si jantan itu masuk masa birahi, diamati terus. Kalau sudah ada luka sedikit, lebih baik dipisahkan. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan ada satu poin lagi yang akan saya sampaikan buat teman-teman. Nah, jadi saya membuat video-video di YouTube ini bukan maksud saya menggurui teman-teman sekalian. Karena saya sendiri tahu bahwa saya masih banyak sekali kekurangan. Dan nggak mungkin saya menggurui teman-teman sekalian yang memang sudah lama memelihara sugar glider. Saya membuat channel ini bukan juga untuk mencari ketenaran semata. Yang dianggap bahwa saya ini paling pintar loh di sugar glider. Enggak guys. Saya membuat channel ini, saya ngupload video-video tentang sugar glider karena murni saya pengen berbagi gitu loh guys. Karena selama ini bertahun-tahun saya merasakan kesepian ketika sebuah komunitas saya bubar gitu guys. Saya pulang kampung dan yang biasanya seminggu sekali gap itu nggak saya lakukan lagi, itu waduh sepi banget gitu loh guys. Maka dari itu saya buat channel ini untuk menjalin tali silaturahim dan sharing-sharing ke teman-teman sekalian. Saya juga masih belajar dari teman-teman sekalian. Apa yang saya ketahui, teman-teman mungkin belum ketahui. Dan apa yang teman-teman ketahui, belum tentu saya juga mengetahui. Di sini kita saling sharing. Nah, itu fungsinya di kolom komentar, guys. Jadi mudah-mudahan tidak ada teman-teman yang berpikiran negatif seperti itu. Apalagi sampai komen di setiap video itu yang bahasanya kurang enak. Itu, waduh, jangan sampai seperti itu, guys. Karena memang di sini kita memiliki hobi yang sama. Jangan sampai karena sebuah perbedaan sedikit itu merusak tali silaturahim kita. Perbedaan itu pasti ada. Karena setiap penanganan sugar glider ataupun permasalahan apa, setiap orang memiliki cara untuk menanganinya berbeda-beda. Jika teman-teman menganggap bahwa yang saya lakukan atau yang saya sampaikan itu ada kekeliruan atau ada kesalahan, bantu saya untuk membenarkan. Jangan disalahkan guys. Karena pada dasarnya menyalahkan dan membenarkan itu sangat berbeda. Setiap orang bisa menyalahkan, tapi belum tentu setiap orang bisa membenarkan guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga melalui video ini kita bisa bersilaturahim dengan baik guys. That's all for today. See you next time dan salam pecinta sugar glider.